term. Nah, berarti kita definisikan term sama dengan apa tadi? Pipe length dikali apa? Dikali dengan, kita kasih nama ini mass flow gitu ya, nggak apa-apa, M flow gitu ya. M flow pangkat berapa pangkatnya? Pangkat 2 ya. Pangkat 3 bagi 2. Pangkat 3 kemudian dibagi dense pangkat 2, teman-teman. Pangkat 2. Oke, nah kalau udah di sini, gimana selanjutnya teman-teman? Selanjutnya teman-teman nyari OP cost-nya. OP cost-nya berapa? Kita cek lagi di sini. 168,71 dikali dengan epsilonnya, kita kasih rho gitu ya, nggak apa-apa. Misal rho gini aja, kemudian dibagi dengan nilai densitasnya, diameternya, diameter, kemudian dipangkat dengan 0,25. Jangan lupa kita kurung, teman-teman. Kemudian dibagi dengan diameter pangkat 5. Dibagi diam pangkat 5. Kemudian kita kasih kurung di sini, nggak apa-apa. Jangan lupa dikali dengan termnya. Dikali term. Nah, nanti pastikan waktu mendefine variabel-variabel ini itu satuannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, akhirnya total cost-nya sama dengan F cost ditambah OP cost-nya, teman-teman. Oke, nah ini sudah menjawab Fortran-nya. Akhirnya sekarang teman-teman define nih. Define apa? Pertama, diameternya. Selanjutnya teman-teman tambah lagi di pipe length-nya. Oke, kemudian tambah lagi di row-nya. Kemudian tambah lagi di Reynolds-nya. Kemudian kita tambah lagi di M-flow-nya. M-flow, apalagi tadi? M-flow, diam, PEP-L, kemudian dense-nya, densitas. Jangan lupa. Tambah lagi di dense-nya. Oke. Sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fortran-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama Reynolds. Oke. Nah, ini udah cukup. Kemudian kita artikan semuanya ini. Pertama dari diameter apa? Pipa, berarti di blok variabel. Di apa? Di pipa. Kemudian variabelnya apa? In diameter, cari in diameter. Satuannya kita ambil meter aja, sesuai dengan persamaannya. Nah, kemudian panjang pipanya sama. Di apa? Di blok variabel. Kemudian di pipa, variabelnya cari length gitu ya, teman-teman. Cari di L berarti. Setelah dapat gitu ya, kemudian ganti lagi ke row-nya. Row-nya apa? Ini kan berarti di blok variabel sama, kemudian pipa, kemudian cari yang roughness. Nah, satuannya sama, meter juga. Oke. Nah, kemudian masuk ke bagian Reynolds. Reynolds ini apa? Reynolds ini berarti di blok variabel sama. Di pipa, kemudian cari Reynolds-nya. Reynolds itu apa? Berarti Prof Reynolds. Mana? Prof Reynolds. Ini kasih ID-nya satu aja. Nah,
kemudian M flow-nya. M flow-nya ini kan berarti flow rate dari stream yang ketiga. Stream ketiga tuh mana sih? Stream ketiga tuh ini. Oke, nah berarti kita kasih sini mass flow teman-teman. Kita cari mass flow. Oke, di sini ini dapat mass flow. Kemudian di stream 3 air. Oke. Nah, selanjutnya baru densitas. Nah, di densitas ini kita perlu mendefinisikan di bagian property set dulu. Tambah densitas. Kita ganti namanya dulu. Rename dense. Gini ya, teman-teman. Kemudian oke. Kemudian pilih mix. Kemudian cari row. Pilih row. Kemudian satuannya pilih kilogram per cum. Oke. Nah, kemudian jangan lupa di sini phase-nya liquid. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa deskripsikan di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman pilih dense, kemudian pilih bagian block boleh, kemudian di pipe, kemudian cari dense. Oh, teman-teman running dulu gitu ya. Mungkin dense-nya kita hapus dulu di sini. Ya. Atau kita pilih property dense, kemudian oke, kita hapus dulu aja, kemudian kita coba running. Di running dulu supaya nilai parameter yang kita definisikan sebelumnya keluar. Ini kita pilih dulu tipenya aja biar nggak ngapus ya teman-teman. Ini berarti kita cari diameter, berarti block var, kemudian pipe, kemudian in diameternya. Nah, kemudian upper lowernya kita kasih 0,1 sama 0,5. Oke. Nah, kemudian step size-nya, maksimum step size-nya nggak usah, kemudian teman-teman bisa running. Nah, setelah itu kita kembali ke optimasi lagi, kita define dense-nya gitu ya teman-teman. Dense-nya kita cari sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, di stream prop, kemudian teman-teman buka stream yang ketiga, kemudian property setnya dense, kemudian unitnya kilogram per cum. Nah, setelah itu jangan lupa diaktifasi lagi. Setelah itu teman-teman running. Oke, nah dari sini teman-teman bisa menyimpulkan nih, kira-kira diameter optimumnya berapa. Nah, jangan lupa pastikan teman-teman satuannya sesuai semua. Nah, di sini kita ada sedikit kekeliruan terkait satuannya teman-teman. Di bagian mass flow-nya teman-teman. Satuannya kalau bisa dipilih kilogram per second. Nah, kalau misalnya teman-teman udah input, nah, nanti hasilnya akan keluar. Kemudian masuk ke bagian result. Nah, didapat ternyata diameternya itu di 0,28 optimumnya. Nah, oke. Kemudian akan kita buktikan nih nanti ini titik ini. Gitu ya. Akan kita buktikan. Nah, ini iterasinya. Nah, kemudian kita buktikan pakai sensitivity, teman-teman. Gimana caranya?
ini kita deaktivasi dulu supaya tidak mengganggu perhitungan. Kemudian tekan new, kemudian OK. Kemudian masuk ke bagian sini, teman-teman masuk ke bagian Fortran-nya. Kemudian teman-teman copy paste aja Fortran dari sini, di copy, kemudian dipaste di sini, gitu ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa masuk ke bagian variabel gitu ya. Kemudian dideskripsikan apa yang mau dioptimasi gitu ya. Kemudian kita pilih ke pipe. Kemudian di sini in diameter, sama, hampir sama kayak optimasi gitu ya teman-teman. Nah, start point-nya kita kasih 0,2, nggak apa-apa, sampai 0,5 di sekitar hasil optimasi sebelumnya. Oke. Nah, kemudian untuk number point-nya kita kasih 31. Nah, ini udah komplit, sudah centang. Kemudian di define. Nah, di define ini kita bisa copy dari input variabel di sini. Copy aja semuanya gitu ya. Nanti sampai dance, kemudian kita copy, kemudian dipaste di sini teman-teman. Paste. Nah, sudah kepaste semua. Sudah kepaste semua, teman-teman masuk ke bagian tabulatnya. Di tabulat ini, teman-teman apa yang akan dicari? Berarti yang pertama Reynolds number, oke. Boleh. Kemudian selanjutnya ada namanya fixed cost-nya, berarti F cost. Gitu ya. Boleh. Kemudian operational cost. Boleh. Sama yang terakhir total cost-nya. Total cost. Nah, setelah itu jangan lupa dikasih nomor. Nah, setelah ini gitu ya, teman-teman bisa running lagi gitu. Tapi pastikan metode teman-teman. Metode apa? Metode konvergensinya. Jangan sampai salah. Nah, di bagian solver ini gitu ya. Di bagian convergen option, kemudian default metodenya. Ini kan pakai SQP gitu kan ya. Nah, SQP ini digunakan biasanya untuk persamaan yang cenderung linear. Artinya bukan linear, hanya ada satu titik gelombang atau bukit ataupun lembah gitu ya yang muncul. Nah, makanya itu kalau teman-teman lihat gitu ya, di Fortran kita kan pangkatnya cukup kompleks gitu ya teman-teman. Nah, itu biasanya ada banyak gelombang atau bukit pada rentang tersebut. Nah, maka dari itu untuk mencegah maksimasi atau minimasinya salah, kita pakai optimization metode kompleks gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa running. Nah, setelah teman-teman running, teman-teman bisa cek di bagian result gitu. Kemudian tampilkan grafik teman-teman yang telah dites. Nah, ternyata nih terjawab sudah gitu ya. Kondisi optimal perancangannya. Gitu ya. Nah, ini kan belum jelas. Semisal teman-teman oke lah, tesnya kita ubah sedikit gitu ya diameternya supaya mulainya dari 0,2. Caranya gimana? Caranya kita bisa ngubah bagian sini pipa inlet. Kemudian kita ubah parameternya, diubah ke semisal 8 inch supaya uji tesnya dimulai dari 0,2. Nah, kemudian teman-teman running lagi. Setelah teman-teman running, masuk ke bagian resultnya lagi. Kemudian coba dicek lagi di sini. Kemudian tekan OK. Oke, nah didapat nih teman-teman. Tadi hasil optimum dari result optimasinya itu sekitar 0,28 meter. Nah, di sini kalau teman-teman lihat gitu ya, total cost-nya untuk menghasilkan total cost yang minimum gitu ya. Ternyata di diameter sekitar 0,28. Jadi
Sekarang teman-teman tahu nih gimana caranya melakukan optimasi, terus gimana melakukan atau menganalisis hubungan panjang pipa atau diameter pipa, terhadap total cost-nya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau melakukan optimasi langsung bisa pakai optimization, atau kalau teman-teman ingin melihat hubungannya, teman-teman bisa melakukan analisis menggunakan sensitivity. Namun perlu dicatat gitu ya, kalau teman-teman input persamaan di bagian Fortran, pastikan bahwa satuan teman-teman itu sudah sesuai. Kemudian untuk menjaga perhitungan teman-teman dalam analisis sensitivity atau dalam optimisasi gitu ya, metode optimize-nya itu harus dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan sampai salah. Nah, coba teman-teman melakukan beberapa simulasi dengan increment yang berbeda gitu ya. Artinya nilai diameter upper dan lowernya di tes, kemudian coba gunakan metode yang lain untuk optimasi. Misal tadi SQP gitu ya, dicoba. Nah, nanti hasilnya pasti optimasinya akan berbeda lagi gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ujinya menggunakan kompleks, pasti hasilnya akan jauh lebih sesuai gitu ya, karena memang mencari nilai yang paling rendah di sana, bukan tiap-tiap lembahnya. Oke, gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk optimasi, sensitivity, dan water pumping. Selanjutnya kita akan bahas terkait studi kasus. Jadi teman-teman akan latihan nih studi kasus terkait optimasi. Oke, kita masuk ke studi kasusnya teman-teman. Berikut teman-teman untuk latihan kasusnya, supaya teman-teman juga dapat belajar dan memahami seberapa jauh teman-teman paham. Jadi di sini teman-teman ada fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan ini merupakan fungsi yang teman-teman bisa analitis gitu ya, sehingga mendapatkan nilai diameter optimum dengan cara turunan persamaan. Jadi coba teman-teman turunkan 2 kali, kemudian hasil turunan itu disama dengankan 0 dan dicari nilai diameter optimumnya. Nah, setelah itu coba teman-teman bandingkan dengan menggunakan Aspen Plus, flowsheet di Aspen Plus gitu ya. Nah, untuk flowsheetnya nanti teman-teman buat sama persis seperti di video ini, kemudian Fortran-nya teman-teman ubah, dan optimasinya hanya menggunakan satu variabel aja. Jadi yang sebelumnya ada banyak gitu ya, teman-teman hanya menggunakan satu, yaitu diameter pipanya. Nah, kemudian untuk manipulate variabelnya nanti sama in diameter. Oke. Nah, kemudian coba juga teman-teman untuk melakukan simulasi menggunakan sensitivity. Nah, nanti output yang diharapkan teman-teman bisa menjelaskan bagaimana untuk analisis menggunakan model analisis biasa, analitis, menggunakan kalkulator atau turunan gitu ya. Kemudian menggunakan Aspen Plus by optimasi, dan yang terakhir nanti by analisis sensitivity-nya. Oke, gitu aja teman-teman untuk studi kasusnya. Semoga teman-teman paham di video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada tambahan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, thank you. Silahkan like dan subscribe. See you di next video. Bye-bye.